Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam tabipun. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya yang berjudul Pengaruh Latihan Passing Bawah ke Dinding dan Latihan Berpasangan Terhadap Kemampuan Passing Bawah Bola Voli pada Siswa Ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo. Baik, yang pertama-tama perkenalkan nama saya M. Gilang Ramadan dengan NPM 22130510448. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Dr. Andes Surisman MPD. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Muhammad Fajril Rivaldo MPD AIVP. Dan yang saya hormati kepada Bapak pembahas yaitu Bapak Dr. Franciscus Nurseto SMPSI. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu statistik deskriptif data pretest passing bawah. Hasil pretest menunjukkan bahwa rata skor passing bawah untuk kelompok passing berpasangan adalah 35,6 dengan standar deviasi 9,24. Sementara itu, kelompok passing ke dinding memiliki rata skor pretest sebesar 34,3 dengan standar deviasi 7,22. Nah, untuk skor minimum untuk passing berpasangan yaitu 23, untuk skor maksimum untuk passing berpasangan 56. Nah, untuk kelompok passing ke dinding, skor minimum 23 dan skor maksimum 44. Nah, selanjutnya ada gambar yaitu diagram data pretest passing bawah. Nah, selanjutnya masuk ke distribusi frekuensi pretest kelompok passing berpasangan. Nah, disimpulkan pada kelompok passing berpasangan, sebanyak 1 orang atau 10% memiliki passing bawah yang berada pada kategori baik, baik sekali. 2 orang, 20% memiliki passing bawah yang berada pada kategori baik. Nah, 6 orang atau 60% memiliki passing bawah yang berada pada kategori cukup dan 1 orang atau 10% memiliki passing bawah berada pada kategori kurang. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke distribusi frekuensi pretest kelompok passing ke dinding. Nah, dari tabel di atas dapat disimpulkan pada kelompok passing ke dinding sebanyak 4 orang atau 40% memiliki passing bawah yang berada pada kategori baik dan 4 orang atau 40% memiliki passing bawah yang berada pada kategori cukup. 2 orang atau 20% memiliki passing bawah yang berada pada kategori kurang. Nah, untuk baik, selanjutnya kita masuk ke statistik deskriptif data post-test passing bawah. Nah, untuk rata skor post-test untuk kelompok passing berpasangan adalah 57,5 dengan standar deviasi 10,22. Angka ini menunjukkan peningkatan yang substansial dibandingkan dengan rata skor pretest kelompok yang sama, yaitu 35,6. Di sisi lain, kelompok passing ke dinding menunjukkan rata skor post-test sebesar 55 dengan standar deviasi 8,20. Peningkatan ini juga terlihat pada kelompok passing ke dinding dibandingkan dengan rata skor pretest mereka hanya 34,3. Nah, untuk skor minimum yaitu untuk skor minimum passing berpasangan yaitu 43 dan skor maksimum passing berpasangan yaitu 71. Nah, untuk kelompok passing ke dinding skor minimum 42 dan skor maksimum 67. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu diagram data post-test passing bawah. Bisa dilihat untuk diagram data post-test passing bawah seperti itu. Nah, selanjutnya distribusi frekuensi post-test tes kelompok passing berpasangan. Nah, dari tabel di atas dapat disimpulkan pada kelompok passing berpasangan sebanyak 8 orang atau 80% masuk dalam kategori baik sekali. 2 orang atau 20% memiliki passing bawah yang berada
pada kategori baik. Nah, selanjutnya masuk distribusi frekuensi post-test kelompok passing ke dinding. Nah, dari tabel di atas dapat disimpulkan pada kelompok passing ke dinding berpasangan sebanyak 8 orang atau 80% memiliki passing bawah yang berada pada kategori baik sekali dan 2 orang atau 20% memiliki passing bawah pada kategori baik. Masuk ke perbandingan rata peningkatan skor passing bawah. Nah, dalam peningkatan rata skor passing bawah pada kelompok passing berpasangan adalah 21,9 dari 35,6 pada pretest menjadi 57,5 pada posttest. Sementara itu, untuk kelompok passing ke dinding berpasangan menunjukkan peningkatan rata skor sebesar 20,7 dari 34,3 pada pretest menjadi 55 pada posttest. Nah, selanjutnya masuk ke diagram perbanding rata peningkatan skor passing bawah. Nah, bisa dilihat gambar tersebut diagram perbandingan rata peningkatan skor passing bawah. Next, hasil uji normalitas passing bawah. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai L hitung pada semua data setiap kelompok perlakuan lebih kecil dari L tabel. Hal ini menunjukkan bahwa data setiap kelompok perlakuan distribusi normal dengan masing-masing. Yang pertama yaitu passing pretest kelompok passing berpasangan yang berjumlah 0,27. Nah, selanjutnya hasil pretest kelompok passing ke dinding yaitu 0,151 dan selanjutnya hasil post-test kelompok passing berpasangan yaitu 0,137 dan selanjutnya post-test kelompok passing ke dinding yaitu 0,1110. Nah, selanjutnya masuk ke uji homogenitas. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung kelompok pretest maupun posttest lebih kecil dari F tabel, yaitu 4,965. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji homogenitas pada kelompok pretest maupun posttest distribusi homogen dengan hasil F hitung pretest 1,634 dan posttest 1,551. Baik, kita masuk ke uji T kelompok passing berpasangan. Nah, dalam uji T kelompok passing berpasangan dari tabel di atas dapat dilihat pada kelompok eksperimen bahwa nilai T hitung yaitu 14,412 lebih besar dari T tabel yaitu 2,228. Hal ini berarti ada pengaruh pada kelompok passing berpasangan. Nah, untuk uji T kelompok passing dinding, nah, uji T kelompok passing ke dinding dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung 17,364 lebih besar dari T tabel yaitu 2,228. Ini berarti terdapat pengaruh data hasil kelompok passing ke dinding. Nggak bisa. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu uji perbedaan kelompok passing berpasangan dan kelompok passing ke dinding. Diperoleh nilai T hitung sebesar 0,087 lebih kecil dari T tabel, yaitu T tabelnya 2,101. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara hasil post-test passing bawah siswa yang mengikuti latihan passing berpasangan dengan siswa yang mengikuti latihan passing ke dinding. Kok gitu sih? Nggak bisa. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan. Nah,
Yang pertama, dalam pembahasan ini ada 3 pembahasan. Untuk yang pertama, kita masuk ke pengaruh latihan passing bawah berpasangan terhadap kemampuan passing bawah. Pembahasan menunjukkan bahwa latihan passing bawah berpasangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan passing bawah. Hal ini dibuktikan dari hasil uji statistik di mana T hitung sebesar 14,412 lebih besar dari T tabel sebesar 2,228, sehingga hipotesis alternatif diterima. Masuk ke bagian 2, yaitu pengaruh latihan passing dinding terhadap kemampuan passing bawah. Latihan passing ke dinding juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan passing bawah, di mana diperoleh T hitung sebesar 17,364 lebih besar dari T tabel sebesar 2,228, sehingga hipotesis alternatif diterima. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan nomor 3, yaitu perbedaan latihan passing berpasangan dan latihan passing ke dinding terhadap kemampuan passing bawah berdasarkan hasil analisis diperoleh T hitung 0,087 lebih kecil dari T tabel 2,101, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara latihan passing berpasangan dan latihan passing ke dinding terhadap kemampuan passing bawah. Artinya, kedua metode latihan sama-sama efektif dalam meningkatkan kemampuan passing bawah, namun tidak ada yang lebih unggul secara signifikan. Masuk ke slide selanjutnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian dapat menyimpulkan bahwa 1. Ada pengaruh dari latihan passing berpasangan terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo dengan hasil 14,412. Yang kedua, ada pengaruh latihan passing ke dinding terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo dengan hasil 17,364. Nah, yang ketiga, tidak ada perbedaan pengaruh antara latihan passing berpasangan dengan latihan passing ke dinding terhadap kemampuan passing bawah bola voli pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo dengan hasil 0,87. Saran. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh latihan passing berpasangan dan passing ke dinding terhadap kemampuan passing bawah siswa pada siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Sukoharjo, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Bagi guru atau bagi pelatih, diharapkan dapat menjadikan latihan passing berpasangan dan latihan passing ke dinding sebagai variasi metode latihan dalam meningkatkan kemampuan passing bawah siswa, karena keduanya terbukti efektif dan dapat saling melengkapi dalam proses pembelajaran teknik dasar bola voli. Nah, yang kedua, bagi siswa diharapkan lebih aktif dan disiplin dalam mengikuti latihan, serta terus berlatih secara mandiri, baik menggunakan metode passing berpasangan maupun passing dinding, untuk meningkatkan keterampilan passing bawah secara optimal. Yang ketiga, bagi sekolah. Pihak sekolah diharapkan dapat mendukung kegiatan ekstrakurikuler bola voli dengan menyediakan fasilitas dan sarana latihan yang memadai, sehingga proses latihan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dan yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan variabel yang lebih luas, seperti kombinasi metode latihan lain atau pengaruhnya terhadap keterampilan teknik dasar bola voli yang berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi lebih lengkap dan bermanfaat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.